Oke, kita coba lagi guys. Oke, kita masukin. Apakah bisa guys? Ya, udah bisa guys. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Cewek Ngoding. Di video kali ini, kita bakal belajar bagaimana caranya menghubungkan PHP dengan database MySQL ya. Jadi ini adalah salah satu skill dasar yang wajib dikuasai kalau kalian pengen jadi web developer. Nah, kita akan buat contoh sederhana ya untuk memasukkan dan menampilkan si datanya dari database. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Sebelum kita ngoding, ada hal-hal yang perlu kalian siapkan ya. Beberapa tools yang perlu disiapkan di video tutorial kali ini. Yang pertama itu ada XAMPP atau kalian bisa pakai WAMP ya untuk MacBook. Terus kalian juga nanti siapin codingannya. Nah, nanti kalian juga akan memerlukan MySQL database, tapi kita akan pakai yang ada di XAMPP, oke? Oh iya, untuk project, gue akan pakai project yang sebelumnya. Jadi kalau kalian udah ngikutin video dari yang belajar HTML sebelumnya, nah gue pakai project itu. Kalau kalian mau project baru juga nggak apa-apa ya, cuman gue akan pakai file dari project itu. Gue akan lanjutin yang project sebelumnya. Jadi kalau kalian mau yang sama nih, kalian bisa tonton dulu ya video sebelumnya. Oke, kita langsung aja ngoding ya guys ya. Nah, karena sebelumnya itu pakainya .html, jadi kita ganti ke .php. Karena kita akan membuat file ini terhubung dengan PHP dan web server XAMPP tentunya. Kita ganti dulu si ekstensinya ke .php. Nah, ini gua pakai PHP yang versi ini ya. Kita close aja. Nah, di sini kita akan ganti actionnya ke yang namanya insert.php. Jadi kita akan buat file nanti ya, namanya insert.php, di mana file ini tuh untuk pengirim atau melakukan action mengirim atau menyimpan data ke database, oke? Dan metodenya tetap post. Oke, selanjutnya kita buat file baru namanya insert.php. Nah, di dalam file insert.php ini kita akan mendefinisikan metode-metode yang akan melakukan eksekusi penyimpanan data-data yang dari form tadi ke database gitu. Yang pertama, kalian buat dulu tag PHP-nya ya. Tag PHP-nya kayak gini. Nah, jangan lupa ditutup juga si tag PHP-nya. Nah, di dalamnya yang pertama, kita akan mengimport atau include si file yang namanya koneksi.php. Jadi file ini tuh nanti kita akan buat ya. Ini file untuk membuat si koneksi antara file kita ke si database-nya. Di sini kita buat variabel SQL, terus di dalamnya kita akan buat select bintang from tabelnya namanya user. Terus kita akan tampung si hasilnya di variabel result ya. Nanti definisinya kayak gini. Kita konekin dulu, terus kita query-in si SQL-nya ya. Nah, metode yang tadi tuh untuk memanggil si data yang dari tabel ya, yang udah kita simpan di tabel. Terus di bawahnya kita akan membuat sebuah tabel untuk menampilkan si data yang udah kita simpan tadi di database. Jadi kalian buat tag tabel, terus jangan lupa kita kasih bordernya 1 aja.
Terus di dalam tabel ini kita akan mendefinisikan si TR ya. Dalam TR ini kita akan buat table headernya. Jadi sesuai ya, table headernya gue akan buat yang pertama itu ada ID, terus nah ini nih ada name, email, dan message. Nah ID itu untuk ID-nya ya, ID si datanya. Nah ini jangan kayak gini nih, biar rapih guys. Nah kalian tinggal buat TH yang lain. Nah, ada email, terus message ya. Ada satu lagi sih, name ya. Nah habis itu kita buat TR baru yang di dalamnya itu akan kita definisiin si field-fieldnya atau TD-nya ya. Nah cuman kita bungkus pakai PHP dulu. Kita akan melakukan looping menggunakan while. Looping atau pengulangan ya. Jadi while row sama dengan resultnya. Dan kenapa ada variabel row ini? Karena dia akan mengambil data dari satu baris tabel gitu. Jadi satu baris tabel. Nah dan kita akan memakai si page assoc ini ya, karena dia akan membentuk array key dan value-nya. Terus kita pakai kurung kurawal buka ya. Terus di dalamnya itu kita definisiin si TD-nya tadi. TR dulu, terus TD. Jadi TR itu tuh row. Nah, baru TD-nya itu kolom, guys. Nah di TD-nya kita akan panggil. Nah, di sini kita pakein PHP dulu. Nah, ini tag PHP-nya agak beda. Ini lebih singkat lagi. Kalian bisa pakai ini. Kita panggil row, kita panggil datanya, terus nama si field-nya. Ya, misal di sini ID. Dan jangan lupa ditutup si PHP-nya, guys. Dan row-nya juga kalian tutup. Oke, nah buat juga untuk field yang lain, yaitu name, terus email, dan message. Nah ini kan ada error ya. Coba kita lihat errornya kenapa. Nah dia sebenarnya nggak error ya, tapi ini lemot, jadi dia lagi processing guys. Sebenarnya dia nggak error. Oke. Nah sekarang kita akan buat file baru yang namanya koneksi.php yang udah kita import tadi ya. Kita buat filenya. Di dalamnya kita definisiin lagi tag PHP. Jangan lupa ditutup. Terus di dalamnya kita akan mendefinisikan metode-metode untuk connect ke database atau ya MySQL-nya ya. Yang pertama kita definisiin dulu si hostnya. Nah gue akan pakai XAMPP jadi local host ya, nama si hostnya. Terus selanjutnya kita definisiin si usernya tuh root ya. Biasanya kalau kalian gak utak-atik ya si XAMPP-nya, kalian samain aja kayak gua. Terus passwordnya itu biasanya kosong. Oke. Nah seperti ini. Terus selanjutnya kita akan mendefinisikan si database name-nya ya. Jadi atau DB name.
Nah, DB name-nya kita coba namain belajar underscore HTML ya. PHP aja, karena sekarang kita lagi belajar PHP, oke? Terus di bawahnya kita akan mendefinisikan si connection-nya. Kita koneksiin ke MySQL-nya ya. Jadi new MySQL, terus di dalamnya kita panggil server name-nya, atau server name-nya kita localhost, terus kita panggil usernya, panggil juga passwordnya, dan nanti terakhir kita panggil si database name-nya guys. Nah kayak gini, terus jangan lupa ditutup. Lalu di bawahnya tuh kita akan membuat sebuah pengkondisian ya. Kondisinya kalau misalkan connection-nya itu gagal atau error, kita panggil connect error. Kalau error, nanti di dalamnya kita akan memutuskan si koneksinya. Yang pertama kita panggil die, terus di bawahnya kita akan berikan message kalau koneksinya gagal. Habis itu kita tambahin dia concat ya. Nah, concat ini untuk menghubungkan si string ya. Nah, kita panggil si message errornya dari connection tadi. Jadi tinggal terus panggil si connect errornya. Nah, kayak gini. Jangan lupa ditutup. Nah, udah jadi nih koneksi.php-nya guys. Nah, mungkin koneksi.php sementara seperti ini dulu aja. Paling simpelnya ya. Oke, kita lanjut ke file yang lain. Oh iya guys, jadi gua salah, harusnya yang insert itu tuh data.php ya namanya, bukan insert karena kita belum buat yang insertnya. Nah ini data.php, ganti aja. Nah terus kita buat file baru insert.php. Nah di sini baru kita akan membuat metode-metode untuk memasukkan si data dari form ke database ya. Yang sebelumnya itu untuk menampilkan yang data.php ya. Nah, di insert.php ini kita akan panggil tag php lagi, jangan lupa ditutup. Terus kita juga akan panggil si important yang si koneksi.php. Jadi setiap kita akan connect ke database, kita akan panggil si koneksi.php ini guys. Nah, jangan lupa ditutup. Terus di dalamnya kita buat sebuah pengkondisian ya. Jadi kalau misalkan server request metodenya sama dengan post ya, kalau misalkan request metodenya post, maka kita akan menampung ya, kita buat variable name, kita akan menampung data dari post yang dikirim yang nama fieldnya itu name atau ID-nya name, lalu kita tampung di variable name ini. Nah lakuin juga ke yang field lainnya. Nah karena gua sama ya, kita cuma tinggal ganti email aja, email terus message ya. Terus di bawahnya kita akan buat query untuk memasukkan si data ke database dari form yang udah kita kirim melalui metode post tadi. Nah, di sini kita definisiin variable SQL, terus di sini di dalamnya kita buat insert into ya. Kalau kalian udah biasa bikin database pakai from command, nah insert into nama tabelnya apa, users. Terus di dalamnya kita definisiin field-fieldnya ada apa aja, ada name, email, dan message. Terus
Nah, di sini kita isi value-nya. Values-nya itu dari variabel yang udah kita definisiin tadi, guys, di atas. Jadi kalian tinggal masukin aja values-nya. Nah, kita panggil salah. Pertama name, terus jangan lupa pakai string ya. Nah, nanti habis itu koma, terus masukin juga yang email, masukin juga yang message ya. Nah, jangan lupa ditutup dan jangan lupa dikasih titik koma. Nah, seperti itu. Di bawahnya kita akan membuat sebuah kondisi. Kalau misalkan connection-nya itu berhasil, atau kalau misalkan berhasil menambahkan ya, kalau misalkan si query SQL-nya itu sama dengan true ya, sama dengan true, terus kita akan menampilkan pakai echo aja ya, kita tampilin message data berhasil ditambahkan. Nah, seperti itu. Terus kita panggil else-nya. Kalau misalkan gagal ya, kalau nggak true, kita akan menampilkan message juga pakai echo. Itu message-nya error. Nah, ini kita kasih dia message error. Terus kita tambahin concat. Kita panggil SQL-nya. Terus kita panggil, kita pakai BR ya. Habis itu kita tambahin concat lagi dan kita akan tampilin si message errornya apa. Kita panggil connect error, con error. Oke, kita tutup. Nah, ini udah. Terus di bawahnya kita akan panggil si koneksi lagi. Connya kita kasih dia close. Kalau misalkan udah itu kita close connect